Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar PAI kelas 6, yaitu pelajaran 5 keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat di dunia dan maupun di akhirat. Nah, seperti tadi kita akan belajar pelajaran PAI kelas 6, yaitu dengan judul Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar sama-sama, Bapak ingin sampaikan ya, ini ada kompetensi dasar pada materi kali ini, yaitu KD1, KD2, KD4, KD3, dan KD4. KD1 yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menceritakan kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk tujuan belajar kita kali ini, nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kalian dapat menceritakan kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertama-tama, mari kita lihat, amati gambar di depan kalian. Nah, biar lebih jelas Bapak perbesar ya. Nah, di sini, ini silahkan kalian perhatikan gambar di sini ya. Ini ada 4 gambar ya. Bapak tunjuk satu persatu. Ini gambar 1, 2, 3, dan 4. Coba silakan kalian ada yang dapat menjelaskan gambar di atas. Ini gambar yang di sini. Gambar 1 silakan. Ada yang mampu? Iya, di sini ya kita lihat ada gambar 2 orang anak yang sedang mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak atau bapak guru atau bapak kalian. Nah, di sini ya benar. Terus gambar yang kedua, ini gambar tentang apa? Iya, gambar ada anak yang sedang bersalaman. Bersalaman maksudnya gimana? Nah, di sini maksudnya berpamitan, benar, berpamitannya ini. Bunda Riri berangkat ke sekolah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau kemana saja, hendaknya kalian izin kepada orang yang lebih tua, misalkan di rumah ke orang tua. Misalkan kalau di sekolah, di kelas, izinnya ke siapa?
Iya, ke Bapak Guru. Benar. Nah, di sini gambar yang ketiga, coba lihat. Ada maksudnya apa? Orang yang bersalaman. Oh ya, benar, yang bersalaman, orang yang bersalaman. Nah, di sini ada kata-kata, "Hai Amir, apa kabar?" Nah, intinya di sini adalah saling menyapa dan saling bersalam-salaman ketika bertemu dengan saudara atau teman. Benar. Nah, gambar yang keempat coba kita lihat. Sini apa? Coba ada yang tahu? Iya, benar. Berdoa ketika mau makan. Benar. Di sini ada kata-katanya di sini. Baca bareng-bareng. Ayo, Adi, pimpin doa sebelum makan. Nah, ini berarti kita dianjurkan kalau kita mau makan, kita hendaknya berdoa. Benar. Nah, tidak hanya makan saja. Tadi semua perbuatan yang baik-baik hendaknya kita awali dengan doa. Setidaknya baca basmalah. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak ingin ada diskusi terlebih dahulu ya. Nah, diskusi di sini ada perintahnya. Nah, di sini yang A, buatlah 4 kelompok. Masing-masing kelompok merangkum dan mendiskusikan materi yang ditentukan. Benar, nanti ada materi yang ditentukan ya. Silakan kalian bikin 4 kelompok. Nah, biar gampangnya sesuai mejanya saja ya. Jajaran meja 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, B, perwakilan dari masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keempat, yang C, kelompok. Nah, ini ada pembagian kelompoknya. Kelompok 1, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Kelompok 2, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kelompok 3, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kelompok 4, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, nanti ini diskusi Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, silahkan didiskusikan. Nah, sudah diskusi? Nah, iya. Silahkan dari kelompok 1. Ya, ya, semuanya. Ya, bagus, bagus semuanya. Bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, Bapak ingin sampaikan sedikit apa namanya? Sedikit tambahan ya setelah kalian mendengarkan paparan dari perwakilan dari kelompok-kelompok, semuanya kelompok, Bapak ingin menyampaikan intisari dari pembelajaran tersebut. Tadi yang pertama, kelompok yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Nah, tadi apa arti Al-Amin? Iya, arti Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang pertama berarti memiliki sifat jujur. Nah, jujur yang namanya jujur itu mengatakan atau membicarakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, Nabi juga seperti itu. Nah, itu dibuktikan ketika beliau berdagang. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dulu sebelum diangkat menjadi nabi itu adalah seorang pedagang. Nah, pedagang menjual barangnya siapa? Menjual barangnya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu siapa? Istri Nabi, benar. Jadi sebelum menjadi istri Nabi, menjadi istri Nabi Muhammad SAW, itu adalah pemilik barang yang didagangkan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena kejujuran dan ketekunan Nabi Muhammad dalam berdagang, makanya bosnya yaitu Siti Khadijah itu suka ya. Ya, karena siapa di sini yang suka terhadap orang yang jujur?
Jujur ya, Bapak juga suka terhadap orang jujur karena dimanapun yang namanya orang jujur insya Allah disukai oleh semua orang kecuali orang jahat pastinya ya yang nggak suka terhadap orang jujur. Ya makanya Khadijah itu apa namanya karena suka terhadap Nabi maka dijadikanlah atau menjadi suami istri yang tadinya hanya menjual barang dagangannya, kemudian menjadi suaminya. Nah, ada kisah yang kedua, mengapa Nabi itu diberi gelar Al-Amin, yaitu salah satunya pada kisah atau pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi ketika itu Mekah dilanda banjir bandang, ya banjir bandang sehingga mengakibatkan Ka'bah itu rusak. Nah, karena rusak direnovasilah Ka'bah. Nah, setelah jadi ketika terakhir mau meletakkan batu Hajar Aswad, nah batu Hajar Aswad itu adalah batu dari surga ya anak-anak ya. Makanya kabilah-kabilah atau suku-suku pada apa di kota Makkah itu saling berebut. Ketuanya itu merasa paling berhak meletakkan batu mulia tersebut ke tempatnya yaitu di Ka'bah. Kemudian hampir terjadi peperangan. Nah, ketika itu Nabi mengusulkan untuk mengambilkan sebuah selendang atau sorban. Ya, kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Kemudian ujung-ujung dari sorban tersebut itu dipegang oleh suku-suku atau perwakilan suku-suku pada atau kabilah-kabilah ya kalau dalam bangsa Arab itu kabilah-kabilah itu maka semuanya merasa adil jadi bersama-sama mengangkat batu Hajar Aswad dan diletakkanlah batu Hajar Aswad di Ka'bah. Karena usulan yang sangat cerdas dan cemerlang tersebut, Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin atau dapat orang yang dapat dipercaya. Nah, marilah kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan. Kepada siapa? Kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Bahkan Allah pun suka. Kalau Allah sudah suka terhadap kita, nah, kita insya Allah hidupnya bahagia. Paham? Baik. Nah ya untuk materi yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ya, jadi selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang sekitar. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim ada diceritakan yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bil Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih. Nah, di situ dijelaskan ya, orang yang tidak belas kasihan terhadap orang lain berarti tidak akan mendapatkan belas kasih entah itu dari orang ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita harus berbelas kasih kepada saudara kita, teman kita, dan semuanya. Nah, yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Ya, jadi Nabi itu sangat peduli terhadap lingkungan. Ya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nah, ketika berwudu, hendaklah kalian jangan boros-boros ya.
misalkan membasuh muka berapa kali? Benar, 3 kali. Jangan sampai lebih ya. Nah, itu kalau lebih dari 3 kali itu namanya boros. Nah, itu berlebihan. Makanya gunakanlah air seoptimal mungkin atau secukupnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kalau bumi rusak, kita hidup di mana? Nah, makanya Nabi itu menghimbau untuk menjaga bumi ini. Ya, misalkan tidak buang sampah sembarangan, tidak boleh merusak atau menebang pohon sembarangan, membunuh hewan-hewan sembarangan dan lain sebagainya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, tujuan dakwah Nabi Muhammad itu adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat tahu rahmat? Nah, rahmat itu kasih sayang ya, kasih sayang kepada semuanya ya. Gitu. Nah, sikap kebiasaan. Kita baca bareng-bareng ya, sikap kebiasaan. Baik, 1, 2, 3. Insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Nah, baiklah. Itu semuanya pembelajaran kita kali ini. Bapak simpulkan ya. Untuk yang pertama, Nabi Muhammad, itu kesimpulannya ya, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, pembelajaran kita cukupkan sekian. Untuk latihan, silakan kerjakan soal di sini ya, nih di layar. Silahkan catat dan kerjakan. Nanti jawaban kalian dikumpulkan ya. Baik. Nah, setelah belajar, mari kita doa. Semudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat fid dunya wad din wal akhirah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.